tujuannya sama untuk produk lokal bisa lebih bagus daripada bisa bersaing lah sama si produk-produk impor ini. Produk impor itu selalu lebih murah, produk negara itu ya. Nah, Lokal kumaha tah supaya bisa bersaing. dan mungkin kalau sekarang ya, Hmm. cuma maksudnya kalau kalau kenapa tadi teman-teman ini saling Support. berhubungan support Ya, gitu kan, ya. karena pinginnya kedepannya akan ada ekosistem besar yang bisa mewadahi si pelaku produsen overland ini untuk bisa sharing sharing bahan, sharing quantity. Oh, mobil dirancang Dan- sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kebutuhan kita jika kita mau menginap, Mau masak, dan semua melakukan aktivitas. Berarti kita menghindari nginep di hotel gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi di Ubar BT, Usaha Jabar berbagi tips podcast resminya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Seperti biasa di sini kita bakal ngobrol santai seputar usaha kecil, menengah dan juga koperasi bersama para pelakunya dari seluruh Jawa Barat. Kita bakal kupas tuntas jatuh bangunnya usaha, tips-tips membangun bisnis, rahasia sukses sampai cara memperkuat organisasi melalui koperasi. Pastinya bareng sama saya Edi Brokoli bakal menemani kalian di setiap episodenya. Jadi tong bararete wae mendingan nonton Ubar BT di YouTube dan juga versi audionya bisa kalian dengerin di Spotify. Oke, di episode kali ini narasumber kita seorang muda berbahaya yang sudah menggeluti bisnis yang mungkin agak unik ya, belum familiar dengan kita. Nanti kita bahas di sini. Beliau adalah Rizky Putra, owner dari campart.id. Wilujeng Sumping, hatur nuhun. Kang Rizky sudah meluangkan waktu ke studio kita. Nah, kenapa tadi saya bilang ini bisnisnya mungkin belum terlalu common, belum terlalu familiar di antara kita-kita yang nonton di sini ya. Campart.id ini bisnisnya apa sih sebenarnya, Kang Rizky? Campart.id sebenarnya. Campart.id ya. Memang disebutnya Campart.id. Karena di sana ada juga di luar, makanya kita harus Oh, pakai .id jadi ini Indonesia Regulasinya. punya, Indonesia punya. Dari Bandung ya? dari Bandung. Oke. Di sini workshopnya deket Cina ya? Ya deket di Antapani. Tinggal mentas, Mentas, Soekarno-Hatta. nyebrang. Nyebrang Ungkuan. Nah, bisnisnya apa sih Campart.id teh? Kalau dari campnya berarti Camping, urusannya camping, artnya camping. artistik, Ah, art. gitu. Bisa jadi camp art, bisa jadi camping part 2. Jadi camping. Oh iya, kayaknya part, Part ya. bisa part bisa art. Bisa part, bisa art. Oke, kalau camp art yang diambilnya. Kalau campingnya sampai M doang, belakangnya part. Ya, gitulah. Berarti Parabot camping. owner dia parabot. Naon sih Ke- sebenarnya? apa ya? Jadi kayak kebutuhan overland lah sebenarnya. Overland tuh Kebutuhan kayak overland. Overland itu apa? Overland itu sebenarnya kalau bakunya overland kan banyak versi ya. So di Indonesia sederhananya kita kayak berkegiatan lintas alam atau lintas daerah lah, berpindah tempat. Nah, tapi menggunakan kendaraan terus Menggunakan tinggal di kendaraan. kendaraan itu. Tinggal di kendaraan itu. Lamun pakai motor bisa disebut Bisa overland. disebut overland. Oh, jadi overland itu Nggak selalu mobil. ada mediumnya, bisa motor, bisa mobil. Gitu. Tapi kurang lebih kegiatannya luar ruang, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat ya. lain. Kemudian menginap Beraktivitasnya di situ lah banyak. Menginap di situ, masak di situ, Tidur di situ. tidur di situ, MCK di situ. Kalau bisa. Iya, karena terakhir saya ikutan overland di Sumba, Susah MCK. enggak tuh. Kang, tinggal di dia mah bisa mandi cenah. Jadi kita masuk bisa lupa Shower. air panas. Mau gas, mau tabung gas. Jadi itu overland teh. Nah, yang dibuat oleh Campart adalah perlengkapannya. Perlengkapan ya overland. Jadi mobilnya kan mobil yang oke, supaya ada bayangan ya, sobat Ubar BT ini nih kurang lebih tayangannya. Inilah ya kurang lebih mobil dirancang sedemikian rupa sehingga bisa
memenuhi kebutuhan kita jika kita mau menginap, Mau masak, dan semua melakukan aktivitas. Berarti kita menghindari nginep di hotel gitu ya simpelnya. Yes. Simpelnya gitu ya. Jadi nge-camp gitu ya, nge-camp. Nah, perlengkapannya yang diperlukan apa aja? Tenda berarti. Sebenarnya mah mindahin rumah ke dalam mobil kan, secara nggak langsung. Kalau Oh, pingin lengkap banget, langsung kalau to the pingin point, lengkap banget mindahin ya rumah ke kan. dalam Mobil ya, cuma dengan ya itu tata cara letak. Berarti kan harus ada tempat tidur, tempat nongkrong, tempat masak. Ya, tapi tuh kudu aya lemari bener. Ayahnya Ah, ya kan kudu mau baju. kudu mau baju. Harus bawa baju. Kamu overland paling lama berapa lama, Ki? 2 bulan. Itu balik-balik ke Imah eta Ya kan jauh kan jauh. Kemana? Kemana? Itu teh Jawa sampai Kupang ke Jawa lagi. Tapi full di darat, nggak ditowing pakai perahu. Oh, ada momennya meren. Ada, cuma maksudnya kan Kamu- mayoritas kamu- dari Surabaya langsung ke Kupang gitu. Ini mah jadi kita Jawa betul Bali, betul. Lombok, Kalau Sumbawa. harus nyebrang, yang pendek yang diambil. Ya gitu. Oke. Makanya jadi 2 bulan. Bandung, Kupang, Jawa, Bali, Lombok, Bali, Sumbawa, Flores, Kupang, Sumba, baik lagi nah Sumbawa. ke perbatasan Timor Leste sekalian kagok. Ada personil yang nggak bawa paspor. Padahal mah nggak usah sampai masuk ke Timor Leste. Kalau ke Atambua aja ya, kalau Atambua Oh, sampai aja. Atambua. Atambua. Sampai apa bordernya tuh namanya? Orang soalnya pernah Ya, kadinya. namanya apa lah situ lah. Pokoknya di kota Atambua itu ada border yang buat ke Timor Leste. Cuma nggak jadi nyebrang ke Timor Leste karena ada. Tapi kan sampai perbatasan mah ada lah kita ngelihat. nggak Itu sampai. Timor Leste, iya negara orang. Udah keburu menyerah duluan. Oh, tapi lumayan itu jauh loh. Lumayan, pantasan 2 bulan ya. 2 bulan. Bener-bener pure tanpa nginep di hotel atau ayah batalna? Ada, kalau itu tuh dalam rangka belajar lah sebenarnya sebelum si Camp 4 ini. Jadi dalam rangka riset, terus sambil cari pengalaman di perjalanan. Berarti Camp 4 belum lahir? Belum lahir saat itu. Yang pas jauh itu belum. Yang lahir. jauh itu belum lahir. Itu R&D kamu itu di situ? Kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Emang kamu kuliahnya apa kok? IT. Ngerjainnya? Hah? Kuliahnya IT. Tapi sejak kuliah udah hobinya begini? Udah hobinya begini. Pakai mobil atau naik gunung atau apa? Semua kegiatan outdoor lah ya Semua sebenarnya. kegiatan outdoor. Oh, anaknya outdoor banget berarti. Naik gunung udah kemana aja? Naik gunung mah jarang, paling Rinjani udah. Rinjani mah udah tahun berapa sebelum gempa atau sesudah gempa? 2000 sebelum gempa, berapa bulan sebelum gempa? Beberapa bulan sebelum gempa. Kurang oke kali itu saat gempa. Pas geus gempa lihat di Banget Rinjani berubah sedih, oke? Iya. Belum kesana lagi setelah gempa. Sama. Belum lagi. Gunung paling tinggi berarti Rinjani. Pernah ke EBC. Wah, di mana? Nepal. Via Tibet waktu itu. Sama dong. Via Tibet. Yang mana? Ke Rongbu. Rongbu. Yang ke base camp terakhir yang bisa pakai mobil. Bisa pakai mobil berarti ya, saya naik motor. Naik saya motor kan bisa motoran kan. Itu jadi tim supportnya Seven Summit yang cewek-cewek Indonesia kalau tahu. Oh, iya. Jadi, seru ya itu ya. Seru itu. Oh, jadi hobinya memang berkegiatan outdoor, biarpun kuliahnya IT. Ya, Kemudian- kuliahnya itu, eskulnya IT. Dibalik. Kuliahnya di alam, ekskulnya IT. Iya, Tapi gitu. kira-kira ada yang dipelajari di kampus ada nggak yang bermanfaat buat yang Dari kerja IT-nya? sekarang? Itu problem solving dari cara kerja IT lah lumayan kepake. Sama fast learning-nya lah kepake. Kayak apa misalnya? Ya kayak kan si pemrograman tuh misalnya kan perubahannya cepat dalam jangka waktu dekat. Nah, itu tuh maksudnya skill untuk bisa penyesuaiannya sangat kepake lah gitu di zaman Deadline sekarang. lah, apalah. Buat presisi, desain sekarang desain. gitu-gitu segala Oke. Berarti bisnis Camp 4 ini dimulai tahun 2020. 2020. Lahirnya 2020. Si perjalanan tadi sekaligus R&D dilakukan sebelum 2020. brand ini lahir. Wah, berarti modalnya. Sebenarnya emang nggak, awalnya ini tuh bukan usaha yang akan dilakukan di 2020 Nggak sebenarnya. niat begitu. Nggak niat begitu, cuman karena Covid, Oke. terus banyak kerjaan yang di cancel dengan sisa budget Oh, kamu tabungan. bekerja di perusahaan orang dulu Sebelumnya nggak bikin video agensi lah. Oke. Video agensi Oke. sama area mapping. Nah, di zaman Covid kan banyak yang cancel dan jadi nggak stabil lah. Nah, di sisa tabungan ini memberanikan diri lah nih, mulai nih. Di rumah ulang-ulang kayaknya naon gitu. Banyak yang mendapat berkah dari Covid, ya. banyak. Salah satunya ini. Kemudian oke nih kemarin udah kerasa berarti
Apa-apa aja yang harus dipindahin dari rumah ke dalam mobil teh. Apa aja nih. Terus kan udah camping sama beberapa teman-teman dari komunitas juga kan, lihat yang brand luar impor teh kayak gimana sih, lihat brand yang Oke. Cina gimana, yang lokal gimana. Nah dari situ ada kesimpulan bahwa yang impor dari luar aja belum tentu sesuai sama iklim tropis kita di Indonesia. Benar. Saya kan pernah jadi brand ambassador perlengkapan outdoor ya. Itu kan tropis. Dia dia bikin statement. Kali tropis, bukan 4 musim. Ya. Karena memang beda kan. Beda. Hujan terus, panas lagi beda, dekat dengan khatulistiwa kita teh dan seterusnya dan seterusnya. Hujan kering kan. Hujan kering. Jadi akhirnya lahirlah bisnis itu di saat COVID dari pengalaman overland ke Kupang dan balik lagi. Saat melakukan pengalaman itu, berarti mobilnya diperlengkapi oleh brand merek luar semua. Impor luar semua. Dari mana itu kebanyakan? Mayoritas Eropa. China, karena murah China, kan. karena murah. Murah. Oke, jadi pendaknya China apa aja sih yang harus ada dimindahin? Kalau mindahin biasanya rumahnya, apa basicnya starter pack-nya tuh starter pack lah. Starter pack-nya Isi besok mau pasang mau gitu pasang, kan. Starter pack-nya biasanya roof tent yang pertama. roof tent lah udah pasti Roof tent ya. lah, buat tidur kan. Dan si roof tent ini sebenarnya universal. Mau di mobil sedan, mobil Bisa. hatchback, asal jangan roadster aja. Roadster teh kumaha? No kabuka atapna. Oh iya. Kabriolet. Nah, kabriolet Tapi bisa iya, di iya. kanvas mah Ya, gitu. gitu. Sepanjang hardtop pasti Atau bisa. pasti bisa. Oke. Sebenarnya. Terus Terus yang paling dan rajin. berikutnya masang lagi awning buat kita aktivitas Awning, oke. masak, duduk-duduk atau apa dan lain-lain. Oke. Berikutnya mulai spesifik lagi masuk ke kelistrikan, terus ke yang bagi barang-barang yang udah mulai tersier kayak kulkas, Oke. alat masak dan lain-lain. Alat masak kan sebenarnya banyak bisa mengemas sendiri lah dengan Ada yang bisa di attach ke mobil, ada yang Ya, bisa ada tinggal yang dibongkar barang-barang pasang. camping biasa juga Barang dibawa biasa, bisa, dibawa, gitu dibekel kan. lah gitu ya. Nah, itu kan Oke, lebih nah fleksibel. buat tambah lagi gambaran buat kalian ini Instagramnya Kempat bisa dibuka ini, Nah, akun Instagramnya cek nih tuh. cek aja. Nah ini kurang lebih ya sebuah hobi yang belakangan lagi makin meriah sih menurut saya sih, makin banyak pelakunya. Nah tapi kan 2020 mah, menurut kamu waktu 2020 orang nyian lah gitu. Saat itu ada nggak marketnya? Sebenarnya sih setelah dari Kupang itu kan ada beberapa perjalanan lagi lah, ada ke Sumba lagi, ada ke Sabang. Sebelum melahirkan Kempa? Sebelum Oke. Kempa ada beberapa perjalanan Kan lagi. pandemi, kamu nggak boleh kemana-mana. Sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi. Oke. Sebelum pandemi itu sempat Bandung Sumba, ke Bandung lagi langsung ke Sabang. Jadi kiri kanan tuh langsung. Nah, di perjalanan itu tuh Timur dan Barat. ketemu sama komunitas isinya teman-teman yang user overland juga. Oke. Udah overland, mereka udah tahu barang-barangnya. Dan ngasih keluhan, ini tuh gini, ini seperti ini gini. Nah, dari situ kan ada input nih dari mereka. Berarti ada demand. Dari demand nih, dari teman-teman si komunitas yang kecil ini nih. Terus udah aja karena pas pulang terus COVID, mulailah kan nggak bisa desain, nggak bisa gambar. Kasarnya Nggak bisa kamu? Nggak bisa, pas itu nggak bisa. Nggak bisa apa. Berarti kumaha sih bet kepikiran tuh gimana? Ya kan ada yang maksudnya- tapi kan misalnya kalau misalnya kita basicnya emang arsitek gitu ya, udahlah nanti gua bikin rumah khusus kucing bisa karena kita di belum ada kepikir cuman pas perjalanan yang ditampung keluhan aja. Oke. Kita ngeluh, mereka ngeluh, semua ngeluh aja sama sama ngeluh lah. keluhannya sama. Oke. Keluhan sama terus pas itu mulai COVID cancel kan main trail nih. Nah, ada mang bengkel trail yang biasa ngelas kan. Nah, mulailah di situ coba suruh Oke. beli holo, beli apa. Jelek ya. Jadi ada trial and error Iya, dulu itu juga, guys. 2020 tuh mulai trial and error, Oke. mulai. Jadi 2020 cuma mulai branding doang, udah mulai brandnya Kempat, sambil kita masih Oke. riset ini lah riset teknis lah, bukan riset kebutuhan. Jadi yang dibuat oleh Kempat ini by order, PO atau kamu bikin ditawarin kemudian cari siapa yang mau belinya? Kita yang pas pertama atau sekarang? Pas pertama? Pas pertama jadinya kita bikin, kita gambar. Misalnya dari riset itu kita belajar jadi harus desain, terus Ya. belajar nyari orang struktur, baru terus pas udah beres satu produk, awning pertama Awning bikin dulu, awning. oke. Nah si awning ini coba intro ke teman-teman Oke. si pengeluh ini nih. Lahirlah 10 teman pertama yang Customer pertama. 10 customer pertama yang mulai itu. Udah oke. Jadi startnya dari DP mereka ini ditambah. Oke. Dan Modalnya gede enggak?
Modalnya nggak kan dari DP, jadi dari DP mereka. Oh, PO berarti. PO dari DP mereka. Udah pasti ada pembelinya. Udah pasti ada nih DP mereka nih masuk. Puterin, Nah, kita bikin. bikinin. Nah, terus respon mereka juga, oke nih, maksudnya di atas ekspektasi mereka pas awal-awal gitu. Dari situ mulai riset lagi, desain lagi. Oke. Lahirlah produk-produk lainnya. Oke. 5 tahun menurut Rizky menggeluti bisnis ini sudah lama, baru mulai atau Masih Atau terbilang medium? baru ya, karena Baru. maksudnya untuk pencapaiannya bilang baru karena kan bisnis yang lihat siapa sih gitu kan, pas ini harus ngikutin siapa gitu kan, nggak ada patokan karena belum ada brand lokal baru. Mungkin teman-teman ada Lulu, ada MedLife, ada Mangoni, ada yang lain, mulainya pun di era tahun tahun segituan kan, kurang lebih kan, makanya kita belum ada acuan lihat siapa ya gitu, patokannya apa. Jadi emang atau sekarang jangan-jangan sudah dilihat sama orang sama siapa Kempat, sama mungkin pelaku yang baru, sebenarnya sekarang follower ada? follower apa tuh? Iya, yang kayaknya gua akan membuat menjadi seperti Kempat. kurang tahu misalnya kalau detail itu kan sebenarnya lebih ke fitur mulai yang dulu di kita ada, di orang-orang ada, sekarang di orang-orang udah mulai ada gitu kan, mungkin ya, tapi ya it's okay lah, bukan. Cuma maksudnya tuh di tahun segitu kita cuma riset, lihat brand luar, bikinnya ini, terus tes market pasar sini cocoknya yang mana. Jadi di 1 tahun sampai 3 tahun pertama tuh masih cukup meraba-raba lah. Oke. Apa yang paling membedakan Kempat dengan produk-produk serupa? Karena tadi udah disebut ada MedLife, ada Mangoni, ada teman-teman semua nih. Iya, di teman-teman Overland lah. Banyak pelakunya juga. Yang membedakan apa? Kalau saya cukup akrab dengan MedLife ya, dengan Lulu. Sama lah gitu, produk Overland juga kan. Yang membedakan Kempat dengan yang lain. Kurang lebih di bahan sih, paling banyak di material kamu pembedanya apa? Kita ngejar di lightweight satu sama di desain itu. Desainnya sedikit, kita berusaha sedikit inovatif di desain di produk-produknya tuh. Jadi kalau bisa malah ada desain, ada fitur yang belum ada di brand luar sekalipun gitu sebenarnya. Udah pernah kamu buat yang kayak gitu? Sebenarnya ini ada satu produk si tenda kita yang punya fitur otomatis pop up. Apa? Jadi pas dibuka tuh kita nggak usah pasang tiang-tiang. Oke, untuk roof tent atau roof tent. Untuk roof tent. Kan udah ada tuh yang pakai remote. Enggak, tapi maksudnya kayak remote kan cuma bisa 2 orang. Sama ada resiko remote atau segala macam. Nah, ini si otomatis pop up, si tendanya secara nggak langsung ternyata bareng keluarnya sama brand kue cua. Oke. Nah, jadi fitur itu keluar bareng sama si kue cua. Nah, cuma baru kita berdua nih, Kemart sama kue cua nih. Oke. Nah, sekarang si brand-brand luar malah ngikutin si fitur itu. Sudah mulai ngikutin. Dan di lokal belum ada yang punya. Berarti agak ngeri dengan hak cipta nggak sih, dengan paten nggak sih bisnis yang kamu kerjakan? Sebenarnya mah karena kayaknya open source ya, maksudnya ini lebih ke open source, dan kalau kita ngurus paten juga mungkin waktunya panjang ya. Jadi lebih kayak siapa paling cepat berevolusi aja sebenarnya, emang ngejarnya ke situ. Oke. Jadi saat fitur ini udah beres mau bikin, kita ada evolusi ada inovasi baru apa lagi nih gitu. Ngejar di situ aja Pak. Berinovasi terus berarti ya. Ini akan berkembang terus ya bisnisnya ya? Insya Allah ya, semoga ya. Kalau menurut saya sih Indonesia dengan segala kekayaan alamnya yang luar biasa sih, 5 tahun mah menurut saya ya bisnis Kempat ini baru, boleh dibilang baru ya. Dan perjalanannya masih sangat panjang sih, karena Indonesia, saya sering bilang untuk menikmati keindahan alam Indonesia teh sepertinya umur kita nggak cukup. Di daratnya banyak yang bagus, di lautnya permukaannya bagus, dalamnya bagus, dari udara juga bagus. Ya sih teh lebih kabur maut gitu. Mau beak gitu. Mau beak. Ka Papua ge urang karek sabaraha kali, hayang can kaubek lah. Kayaknya menurut saya sih, nah ini kan barangkali ada yang kebuka pandangannya sekarang. Ada yang tiba-tiba mau explore. Iya juga ya. Dan saya tadi sebelum Rizky di studio ngobrol, mereka melakukannya dengan santai, dengan teman-teman satu komunitasnya saling support satu sama lain, nggak bersaing. Nah, emang benar begitu? Atau hanya di Bandung aja, atau
seluruh Indonesia. Secara nggak langsung, karena kan maksudnya si produsen-produsen ini masih terbilang sedikit ya. Beda dengan bisnis lain yang Ya. udah masif banget. Oke. Ini kan masih terhitung, ya masih puluhan lah seluruh Indonesia tuh gitu. Jadi kita saling kenal, saling tahu, terus saling sharing malah. Kayak bahan ini dapatnya dari mana sih, gitu kan? Untuk sama tujuannya sama, untuk produk lokal bisa lebih bagus daripada bisa bersaing lah sama si produk-produk impor ini. Itu yang saya suka. Produk lokal harus bersaing dengan produk-produk impor. Tapi produk luar itu biasanya selalu lebih murah. Ini gimana nih? Kan kita pengen orang-orang, lah Pak gunakan produk lokal. Lokal. Produk impor itu selalu lebih murah, produk negara itu ya. Lokal kumaha tah supaya bisa bersaing. Nah, maksudnya kalau sekarang cara bersaingnya yang sekarang ya. Cuma maksudnya kalau kenapa tadi teman-teman ini saling berhubungan support Ya, gitu kan, karena pinginnya kedepannya akan ada ekosistem besar yang bisa mewadahi si pelaku produsen overland ini untuk bisa sharing bahan, sharing quantity. Oh, jadi kalau misalnya 5 brand order bahan bareng-bareng, jumlahnya gede, bahan lebih murah. Nanti overheadnya bisa lebih murah. Oke. Jadi itu malah harus dijaga ya menurut saya berarti ya. Ya, malah jadi karena Cara ngejaganya gimana? Suka ada event-event gitu, Ki? kayak misalnya sekarang kemarin terakhir event OCI namanya Overland Club Indonesia. Overland Club Indonesia. Si event ini aja disupport oleh produsen-produsen lokal. Oke. Jadi produsen-produsen lokal di situ bawa kliennya, Arudunan lah gitu. Arudunan ya, ngumpul gitu. ngumpul lah gitu. Support, ada yang support cash, ada yang support produk buat door prize dan bawa kliennya. Di mana eventnya? Kemarin Cianjur terakhir. Cianjur. Ada tempat buat overland yang seru di Cianjur? Dibikinin track, ada panitianya si Om Ari namanya, dia bikinin jalur keliling dari Cianjur sampai ke Garut kemarin. Jadi cara membangunnya kumpul lagi, ketemu di event, ngobrol lagi gitu. Ini karena memang ini kan ya baru iya. Ya mungkin kan sebelumnya mah orang-orang sendiri-sendiri merenya barangnya impor semua. Sekarang ada. Ya caranya bikin statement bahwa mendingan pakai produk lokal daripada produk Kalau yang sekarang impor kenapa itu. si lokal bisa bertahan lawan si murah itu Ya tadi? murah itu. Karena maksudnya after sale satu. After salesnya. After sale. Iya benar juga sih ya. Karena kan maksudnya di sini si barang yang dipakai dan di kondisi luar ruangan ya, bukan barang yang stay. Ya. Jadi saat ada kerusakan, ada kebutuhan apa, ada Mumahana ke mana kalau barang kalau itu kan udah. Udah. Ujung-ujungnya juga banyak barang impor yang servis ke brand-brand lokal. Oh, minta dibenerin sama kita. Malah kan jadi maksudnya kalau di kita di Kemar Udah kan, weh nanti mah yang lokal-lokal nggak mau nggak mau benerin produk yang impor, nggak tahu itu mah. Tapi di kita maksudnya di kita kebenaran nggak bisa benerin. Karena kan dari pola kita nggak punya Bener, satu bener. dari Materialnya juga materialnya mungkin beda. kalau bisa harus terus, tambah desain ada struktur yang patah. sehingga akhirnya market memilih dari awal udah beli produk lokalnya lah supaya kalau harus di repair atau apa Ya, tahu harus kemana. Iya juga ya. Ya juga lebih mahal sedikit nggak apa-apa lah gitu. Ya, Tapi after salesnya oke. jangka panjang terus. Tapi stigma bahwa produk negara Cina itu selalu murah itu benar kan? Bukan Benar. Memang Karena capnya si bener quantity kan? tadi Quantity kan? sama udah masif lah produksi di sana. Hmm. Sampai kita pun ditawarin sama si China. Oke. Mas, produksian aja di sini. Blueprintnya kirimin ke sini. Sama kamu diapain tawaran itu? Apa? Kamu bilang saya di sini membuka lapangan pekerjaan untuk memperbesar apa? Wah, Indonesia dijawabnya dengan ya kayak gitu dengan baik-baik lah gitu. Keren. Intinya kita malah berusaha berhenti import kain dari kamu. Bagus banget. Kenapa bukan cuma membuka lapangan pekerjaan? Berarti kan yang kamu terima kerjaan yang dilakukan oleh Kempat itu kan mendesain. Berarti perlu vendor-vendor dong. Ya, perlu banget. Selain karyawan ada berapa di workshop? Yang in-house 5, cuman yang cabutan kalau lagi ramai bisa nambah lah tergantung. Selain karyawan yang ada di workshop, berarti kamu juga boleh dibilang menjadi penopang juga beberapa vendor-vendor. Ya. Vendornya yang diperlukan banyak tuh berarti? Ada laser, bending, terus powder coat, ada apa lagi? Tiga vendor utama itu sih. Kenapa? Pertanyaannya kenapa nggak semua dicoba kamu kumpulin di workshop aja supaya kamu nggak pakai vendor lagi? Biar bagi-bagi rezeki sama. Tapi biasanya sebuah bisnis kalau kuasain dari hulu ke hilir, cuannya jadi lebih gede. Sebenarnya iya, cuma maksudnya di sini sebenarnya lebih kalau si Kempat fokusnya lebih ke finish riset dulu gitu. Oke. Jadi emang pingin matengin dulu desain, matengin dulu konsep-konsep tabungan produk ke depan.
Kalau itu udah mantap, udah mateng, baru mungkin arahnya ke sana. Oke. Cuman sementara ini lebih mending ya kurangin resiko lah. Dan Kurangin sama resiko bagi-bagi juga ya. kurangin resiko sama bagi-bagi itu. Beneran nih lebih suka bagi-bagi daripada Bagi-bagi nggak pusing jadinya malah jadi iya kayak sih. ngirimin Bagi-bagi beres belum. rezeki kita termasuk bagi-bagi resiko juga Iya, soalnya. bagi-bagi ya kan? resiko kan sebenarnya itu mah. Jadi Rizky mah prinsipnya memang tengah rawu kusiku ya. Ya cukup dah cukup. Cukup. Jadi Rizky mah lebih suka saat ini, nggak tahu Ya, ya saat kedepannya ini ya, mah ya. saat ini ya. Lebih bagus bisnis ini mengerjakan ya sudah kita kerjakan yang bisa kita kerjakan di rumah. Karena fokus ke finish, desain, Fokus ke ini ke ya segmen lebih fokus lebih mending effort di desain sama desain. finishing assembly dan lain-lain. Bagi-bagi rezeki juga bagi-bagi resiko ya. Ya, Oke. itu Nah, dia. kalau ngomongin produknya, Camp ini berarti saat ini rooftop Rooftop tent, tent, ya. awning, portable kitchen box. Kalau boleh dibilang, kalau ditanya yang paling camp art banget produk kamu yang mana dari yang pernah kamu buat? Ini nih state-nya gitu. Si itu tenda moon cover namanya tenda yang tadi yang bilang inovasi otomatis kebuka itu. Itu kan baru ditemukan sekarang. Enggak, itu udah 3 tahunan. Oh, dua udah. tahunan lah. Oke, Dua oke. tahunan. Si itu yang apa ya namanya signature-nya Camp Art. Iya, Apa nama moon cover nama tenda. Moon cover. Ada di Instagram pasti Ada di di Instagram. harusnya di Dan highlight tuh. Itu di bisa story. universal di semua mobil lah si tenda itu. Dari Moon sana, cover. moon cover. Keistimewaannya adalah dia sekali Praktis lah Praktis, tutupnya. ya. Cepat buka tutupnya Pak. buka tutupnya cepet. Buka tutup cepet ini penting di dunia overland. Efisiensi sangat penting lah, efisiensi. Efisiensi. Karena kan kalau jalan durasi seminggu, 2 minggu, sebulan, Berarti banyak kita camping nih buka setiap malam, tutup Buka, setiap pagi tutup gitu pagi, kan. buka, tutup Kalau itu pagi. nggak efisiensi ya ngabisin waktu, tenaga, habisin waktu, tenaga. waktu keluarga gitu. Mending main sama anak-anak daripada beberes. Daripada beberes. Oke, jadi yang paling signature dari Camp Art adalah Si moon cover itu. moon cover, roof tent, Roof tent. moon cover roof tent. Tapi kalau si awning, yang pertama kan awning udah Yang udah nih, 10 paling pertama tuh customer pertama kan awning. yang ngedongkrak si Camp Art awal-awal tuh karena si awning bisa di pull upin. Oh, gitu. Ya makanya orang tuh pada mulai notice, oh kok bisa. Nah itu si awning itu juga nyangkut di awal-awal. Oke, sekarang masih jadi unggulannya. Sekarang masih jadi unggulan. Oke. Awning yang bisa di pull upin namanya apa? Itu mat set namanya. Awning yang bisa di pull upin sama moon Moon cover. cover itu yang signature-nya. Nah, sekarang ada yang baru lagi tendanya. Apa tuh? Lebih praktis dari si moon cover ini tapi nggak bisa universal di semua mobil. Khusus untuk mobil? Mobil gede-gede lah. Oke, mobil gede itu maksudnya Ya mau Land ya Cruiser ke 4x4 lah. Maksudnya SUV ke atas SUV ke lah. Nggak bisa atas, di karena mobil itunya kecil. Panjang dimensinya. Oke. Nah, dalam proses desain berarti kan di desainnya nih yang riuhnya si Camp Art ya. Karena pakai vendor dan sebagainya. Teknologinya udah pakai teknologi apa nih sekarang? AI gimana menurut kamu? Belum ya. Kalau di desain belum. Maksudnya kalau buat suggest desain kasar kepake nih sekarang nih suggest. Saya mulai dapat bocoran soalnya kalau lu nggak menggunakan AI lu ketinggalan loh. Maksudnya kalau sekarang pakai AI paling buat suggest kayak kan dulu masih di sketsa gambar Oke, gitu kan. oke, Nah, sekarang oke. si sketsa itu tuh bisa dimasukin ke AI terus Deck gitu ya. divisualisasi jadi decknya lebih Visualisasi. gampang. Deck 3D-nya tuh udah pakai lebih AI. gampang. Udah pakai AI baru Udah pakai sekarang. AI. Itu karena belakangan saya banyak dibilangin, wah mana kudu deck tuh saya kudu Harus, dari harus. AI. Namun tuh tinggalin sih ya cenah. Jadi udah digunakan ya. Udah dipakai. Teknologi apa lagi yang dipakai Sekarang dalam tuh kita ada urusan desain? 3D scanner. 3D scanner? Buat nge-scan bentuk 3D si mobil. Kan sekarang ada produk kayak drawer laci tuh. Oke, Laci oke. yang ada kulkas, ada segala macam. Harus fit si Ke mobil. mobilnya kan. Itu tantangannya ya berarti ya. Ya itu tantangan. Karena memindahkan rumah ke dalam mobil. Tata letak gitu. Arsitek versi mobil lah gitu gitu. Jadi Mobil ya. Oke. Itu teknologinya harus selalu baru. harus update sama Harus update. detail-detail komponen tombol harus yang gimana gitu-gitu kan hal sepele yang Iya benar. Oke. Ada bayangan ayat kebayang tuh bahwa ini akan dibeli oleh luar negeri juga produk kamu akan go udah internasional. banyak sebenarnya udah sampai ada yang datang ke workshop dari orang Arab, orang mana lagi Malaysia, Oke. dari Thailand. Untuk di negara mereka pelaku overland juga. Mereka pengusaha dan pelaku overland. Oke, pengusaha dan pelaku overland. Jadi udah ada yang sampai dikerjakan. Yang di keluar luar negeri masih personal, masih satuan belum. Jadi kita sebenarnya lagi nyari mitra yang beneran mau
yuk gue mau gitu, gue jualin gitu di sana. Oh, Akhirnya. oke. Tapi maksudnya kemarin sempet ada yang nyantol brand gede Hah? buat market Amerika, cuman kuantitinya langsung luar biasa gede, kitanya nggak sanggup. Oke, karena masih UMKM. Kita nggak sanggup. Dia minta 5.000. Terus nggak sambung teh dadah gitu? Enggak, kita follow up. Maksudnya Oke. untuk saat ini dia minta karena entah ada isu apa, dia untuk market Amerika nggak bisa ambil dari China. Oh, Ya entah Donald Trump. isu detailnya kurang tahu lah maksudnya. Donald Cuman Trump. jadinya si brand ini ngelihat punya kita, brandnya lumayan gede, brand Australia, cuma buat market mereka di Amerika. Jadi kemungkinan besar si Sepertinya peluang itu akan datang lagi, Ki. Akan datang ya terus. akan datang terus, cuman maksudnya Berarti kita harus bersiap nih. ya bersiap scale up pelan-pelan lah. Scale up. Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk Camp4 supaya scale up? Saat ini apa yang sedang dilakukan? Sekarang tuh sebenarnya efisiensi vendor secara nggak langsung tuh. Karena maksudnya kalau misalnya kita mau scale up besar-besaran kan masalahnya berarti harus gedein workshop, bertambah alat segala macem. Jadinya resikonya ngegedeinnya harus berat langsung gede. Jadi maksudnya sekarang tuh kita lagi nyari vendor-vendor yang bisa di split langsung. Kemarin sampai dapat dari Karawang vendor lah. Jadi ada beberapa di Karawang. Jadi efisiensinya pas sampai sini assembly-nya lebih cepat, segala macam lebih cepat. Oh, Jadi bisa lebih ke si desain ini tuh bener-bener krusial sampai untuk timeline produksinya bisa jadi lebih Bisa. cepat, lebih pendek. itu yang sedang dikerjakan. Ya. Tapi sedang dikerjakan mau scale up si Camp4 ini. Sedang lah perlahan, tapi Sedang. perlahan. Oke. Kalau sisi permodalan, Sisi permodalan, nah itu yang masih kita sebenarnya masih ragu-ragu lah. Masih ragu-ragu. Udah ada beberapa opsi, cuman masih itu makanya karena kita maksudnya saat ini belum butuh pemodalan yang cukup besar karena kan lebih ke digitalisasi ya yang dikerjain sekarang saat ini tuh. Jadi maksudnya saat mungkin misalnya ternyata ada deal project gede, si ekosistem vendor ininya udah siap, secara nggak langsung mungkin butuh modal untuk kontrak dan lain-lain kan, mungkin di situ. teman-teman yang lain yang pelaku yang sama di komunitas yang sama juga sudah berpikir untuk scale up. Sudah kayak beberapa brand teman-teman juga udah mulai scale up dan ada yang tuh kayak lu udah scale up duluan gitu. Dia- Cuma maksudnya strateginya mungkin beda sama kita. Gitu. Mimpi yang belum tercapai oleh Camp4 apa? Ekspor. Itu Bisa, yang baru ya. kita bahas. Ya maksudnya itu ekspor itu yang pengen beneran. Kalau mau mulai ekspor nih, kita yang nonton pelaku usaha ya. Kan ada yang datang dari negara ini. Kalau nggak ada yang datang-datang, kita bisa nggak sih ngincer? Orang mah yang eksplornya kan negara ini, soalnya dari yang kita lihat, demand-nya ada di negara ini gitu. Sebenarnya kalau dibilang kalau kitanya udah siap mas sebenarnya ya maksudnya kalau Camp4 udah pabrik nih udah sustain gitu ya. Terus nah yang ditakutin tuh ya sebenarnya kan ini bikin pabrik misalnya kan marketnya berarti masih lokal. Ya. Nah lokal tuh nggak bisa nyerap benar. pabrik masalahnya kan. Benar. Jadi kita harus scale up pabrik bareng sama nyari sales keluar. Iya. Itu tantangan terbesarnya harus. Oke, jadi saat ini, benar, harus linear bareng-bareng lah ya. tuh. Oke. Saat ini Camp4 yang paling masuk akal akan diekspor ke negara yang incaran kamu atau komunikasi sudah Sekarang terjalin. tuh yang komunikasinya intens. Yang Amerika itu tadi. Enggak, UAE. Yang UAE tadi. Orang Bahrain ada nih. Orang Bahrain. Untuk dipasarkan di Bahrain atau Dia intinya mau jual di Saudi lah. di Saudi? Karena dia jual di Saudi. Nah, pertanyaannya, kan barang kita Camp4 untuk tropis. Nah, ketika mau go internasional, apakah jadi harus mengubah diri ketahanan produknya jadi harus 4 musim atau suhu gurun atau apa? Nah kalau dari si Bahrain ini karena yang di sana mayoritas si dari negara itu kan, sama si Bahrain tuh fokusnya malah udah aja lu bikin pabrik di sini. Oh, wow. Nah lu bikin pabrik di sini gitu. Cuma maksudnya itu teknis detail. Kita kemarin ke Saudi berangkat, kita udah ketemu sama si orang Lain lainnya. umroh ke Saudi teh. Sekalian. 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 Udah ngobrol juga. Maksud nggak fokus di situ pertanyaan saya. Berarti kamu harus mengubah desain. Wah, ini harus Nah, untuk- kalau menurut untuk gurun nih. Gimana menurut tuh? riset dia, desain kita udah cukup karena persaingan di sana sekarang mayoritas barang si negara China, tadi. oke. Jadi si China lah, nggak apa-apa. malah yang lu udah lebih oke lo daripada ini gitu. Wah, Kata gimana? dia. Gimana Ki rasanya digituin sama mereka? Jelas dong, proven dong di depan mereka oleh market Arab Saudi, UAE dibilang produk Indonesia ini lebih bagus daripada Cina. Ya mungkin Apa yang penting? gimana ya bangganya ada gitu Pasti kayak dong. ya, bangga maksudnya kayak dan gak nyangka gitu tiba-tiba bisa bikin begini gitu kan. Ya. Gitu sih.
Soalnya di sini selalu dibahas kebanggaan sama produk dalam negeri. Bangga loh, bangga Bangga banget. pisan ya. Bangga bisa. Aduh. Terharu. Tapi kemudian juga melahirkan challenge untuk Ya. kelanjutannya naon ya manjangan Geus we gitu hungkul, disebut keren hungkul. disebut keren hungkul. Oke. Tapi kalau dari obrolan kita dari awal berarti jigana Kempart mah lebih mahal dari produk-produk serupa nih. Masa awningnya bisa di pull upin? Yang lain juga bisa. Yang lain juga ada yang Cuma bisa. yang kita tuh kan satu amonium. Bener nggak tapi lebih mahal punya kamu? Lebih mahal. Sedikit. Berani kamu tadi bilang punya saya mah lebih mahal. Ya kan Dalam- orang nanya. Dalam bisnis itu tuh nggak apa-apa ya. Karena maksudnya karena tadi kan pertamanya kita mulai dari hobi, kita udah punya barang-barang ini. Nggak mau bikin yang starter lagi gitu. Yes. Pengen yang Jadi bikinnya yang advance. mid to advance lah gitu, Hmm, mid to advance bikinnya. Jadi emang mau nggak mau ya harganya jadinya naik. Ya. Gitu. Tapi kalau tadi berkumpul dengan teman-teman ya semua juga bisa ditekan ya sebetulnya. Iya sebenarnya bisa ditekan dan jadinya kadang kita ngeset itu mau set di berapa, di situ berapa. Jadi jadi sharing marketnya Ya. lebih fair gitu. Jadi berapa jadi ntar saat kita nggak masuk oper ke teman gitu. Oke. Jadi lebih. Bagaimana? Oke, sekarang kita bahas berarti di bisnis ini kepuasan customer klien betul-betul harus dijaga ya nggak? Betul. Iya. Berarti ini mah kayaknya terjalin lebih emosionalnya dengan customer terjalin banget kalau di sini mah ya. Terjalin dan maksudnya Hampir jadinya- semua pembeli Kempart ini mungkin punya nomor handphone kamu berkomunikasi Iya, dengan iya, kamu. iya. Hampir semuanya. hampir semuanya. Iya, karena kepuasan customernya dijaga, ada komunikasi. Itu emang begitu, Ki. Emang maksudnya di Indonesia karena barang baru ya. Ya. Terus pelaku di offline di sini mayoritas 40-50 ke atas dan maksudnya yang mungkin lupa, mungkin apa Iya, gitu iya, kan. iya. Beda sama user luar negeri yang udah ini paham Iya, udah gitu kan. iya. Ada kasus kayak misalnya lagi camping, "Mas, aku lupa." Mana dulu gitu kan. Ini Kan emang kamu kena bekalin dengan manual. ya, misalnya kan di video kan manualnya. Cuman tetap aja maksudnya dia lebih enak video call, Iya, lebih iya. enak telepon maksudnya Nah, kayak gitu-gitu karena iya, emang iya. di sini hal baru gitu dan kita juga masih UMKM dan masih bisa kita handle. Suatu saat nggak akan ke-handle lagi. Mungkin maksudnya kalau kita nggak bikin sistem yang maksudnya mungkin harusnya bikin sistem gitu kan. Iya. Karena kalau udah terlalu besar mungkin nggak mungkin di-handle one by one gitu Iya, kan. iya. Tapi Cuma kamu tetap masih harus menikmati ada saat ini. personal touch lah. Personal touch itu masih dinikmatin Masih sekarang. lah, masih. Tapi kebayang nggak mungkin 5 tahun dari sekarang udah nggak ada lagi di workshop, nggak ada lagi nomor WhatsApp dibagi-bagi, pembeli teh nggak tahu siapa. Mungkin 5 tahun dari sekarang gitu. Mungkin aja, tapi tetap pingin apa ya? Tetap pingin si brand Kempart ini tuh harus bisa apa ya? Dua arah lah sama si Jadi konsumen bener-bener, teh. jadi pengrajin dia ini mah bener-bener tailor made. Ya kurang lebih ya lah Kurang lebih gitu ya. lah ya. Karena yang punya nomor telepon penjahitnya mah ada itu tailor. Kalau beli di Ya. toko mah kan kita nggak punya nomor telepon orang tokonya. Iya. Ya, itu. berarti ini mah bener-bener ada ya emosionalnya itu. Ada. Yang paling klien atau pembeli yang paling berkesan buat Rizky siapa? Pernah dapat order banyak nggak atau orang yang kamu kagumin atau siapa gitu? Pernah nggak sejauh ini? Semuanya seru sih ya, maksudnya Semua variatifnya, maksudnya pada variatif gitu jadi. Yang ngeselin ada juga, Ki? Ngeselin karena kekurang tahu informasinya, dia kurang tahu informasi masalahnya. Sebetulnya masalahnya Dan itu maksudnya doang. kan karena kita memposisikan dirinya kita Oke. as a friend, bukan sebagai bukan lu ke tukang las terus lu order pagar lu Iya, komplain bisa iya. marah-marah gitu kan. Iya, iya, Jadi benar. emang karena kita mengenalkan diri sebagai teman yang emang ya udah yang bikin ini gini, kita sharing masalah kan mau apa, jadinya ya enak gitu Iya. nggak kayak atasan sama bawahan lah gitu. Iya benar. Nah, Kempart dan Rizky Putra ini datang ke sini orang yang sangat tepat karena dari pembicaraan kita tadi unsur kolaborasi kedekatan dengan komunitas begitu penting di dalam mengerjakan bisnisnya, betul kan? Betul. Ya kan? Bagaimana menurut Rizky saat ini yang harus dijaga dari kolaborasi komunitas menjaga itu semua ritmenya supaya Kempart semakin besar dan bisa mencapai mimpinya segera ekspor. Di komunitas harus gimana, harus hadir terus di acara atau apa, terus kolaborasi sama siapa lagi yang harus dilakukan dan seterusnya. Ya itu mah harus misalnya dijaga karena ini kan kasarnya mah
kita membangun ekosistem ini tuh bareng-bareng. Ya. Bikin mau dari komunitas, mau dari yang jualan, mau dari pelakunya, mau yang hobi, mau yang baru cuma kagum. Maksudnya emang ya harus bersinergi gitu sih semua ini. Jadi emang ya kalau kita lagi bisa kita perjuangin buat ikut acara gitu kan. Hadir gitu ya. Emang collab memungkinkan dan tidak terlalu merugikan untuk kita, misalnya ada minta endorse dan lain-lain. Kalau selama value-nya Win-win ya. win-win lah, oke lah gitu kan, ya oke gitu. Atau bagaimana jalan keluarnya gitu. Oke. Kolaborasi yang sudah dilakukan atau baru yang planningnya akan dikerjakan dengan siapa Ki? Yang udah kemarin River Clean Up, terus ada River Clean Up itu event. Dia ini gerakan lingkungan. Gerakan lingkungan. Oke, gerakannya jalan terus nih kayak Sampai sekarang masih jalan. kayak Giga Barudak si beberes sungai lah. si Pandawara gitu. Kayak gitu. Cuma namanya apa? River Clean Up tuh River brand. Clean Up. Dia brand si NGO-nya dari luar negeri. Movementnya itu River Clean Up. Movementnya dari luar sini udah bikin. Nah dia bawa. Collab-nya dalam bentuk apa sama Kalau dia Kempa? kemarin bawa cash, dia butuh mobil untuk ngangkut barang yang praktis. Jadi untuk bisa dia mulai introduce eventnya mau ngapain gitu. Jadi mobil buat panggungnya lah. Oke. Terus sama pas operasional bawa sampahnya apa-apa, lahirlah si D-Mac-nya River Clean Up itu yang bawa kayak betrek gitu tapi gede. Tapi tetap maksudnya Itu hasil sulapnya Kempa. Hasil ini diskusi masalah. Masalah. Oke, terus Gitu. ada lagi rencana collab Nah, sekarang yang tuh akan mulai dilakukan? masuk yang usaha malah. Usaha. Jadi Maksudnya? kayak warung kopi, misalnya brand kopi nih, pingin bikin. Karena di sini yang datang ke sini banyak pisan tuh yang Nah, kayak si gitu. brand kopi ini tuh datang ke Kempark, kan saya mau bikin mobile coffee shop. Gitu Dari kan. mobil yang saya punya. Gitu. Ini butuhnya ini. Sekarang lagi ada proyek sama brand di Bogor kalau nggak salah itu ya. Jadi dia bikin kopinya dari kopi sisa kurang ngerti lah. Dia bikin pakai Land Rover series, tapi bikin full set beneran bisa dari grinder terus roasting segala macam di dalam si mobil itu. Lagi diulik sekarang. Lagi Atau sudah selesai? lagi dua arah desain lah. Oke. Nah, kemudian itu collab ya yang akan dilakukan ya, yang sedang dilakukan, yang sudah dilakukan, dan betapa penting kolaborasi itu menurut Kempa? Penting karena membuka peluang baru ya, maksudnya. Membuka peluang baru. Jadi akhirnya Kempa tidak hanya di kalangan overlander aja, tetapi juga bisa dibikin itu tadi. Jadi ya dari si collab ini malah jadinya kan dikenalkan karena banyak ya sekarang yang order ke Camp Art malah minta hal-hal di luar berbau camping. Kamu kerjain atau kamu tolak? Ya jadi sekarang karena pertama kita coba kerjain, cuma ternyata nggak handle dan ganggu si Camp Art yang utama nih. Jadinya kita sekarang bikin divisi baru. Ada divisi baru khusus. Diversifikasi produk nih berarti ujungnya. Jadi divisi baru untuk khusus custom project lah. Kemarin kayak bikin mobil stationnya si BNI, bikin sabun, bikin robotik buat di Jepang. Sudah ada diversifikasi produk. Namanya apa? Itu namanya Arrier. Arrier by Kempa. Ya. Atau ya udah makanya gitu. Yang punyanya sama. Mana sih tahu. Udah bukannya sama ya bukan nama. Itu kolaborasi melahirkan diri produk baru. Gimana kalau produk-produk yang Arrier ini dirasa lebih menguntungkan? Pernah nggak tergoda kayak gitu? Lebih juga lebih menarik dibatan pernah, cuma maksudnya pusingnya beda malah kan? Pusingnya beda. Karena kan setiap klien jadinya desain baru. Ya kan? Kalau ini kan udah ada blueprint. Ya kan. Yang paling yang custom kayak laci-laci gitu-gitu. Tantangan atau pernah nggak mendapat tantangan yang begitu berat sampai capek begini itu pernah? Itu di awal-awal saat kan kita hanya awal-awal 2020 aja. Ini ada cuma maksudnya yang pas paling berat tuh di fase awalnya Kempat. Nggak langsung padahal kan nggak ada pelakunya gitu. Udah 10 pembeli ini tuh siapa yang beli lagi? Udah 10 teman-teman ini siapa yang beli lagi, karena kan satu teman-teman produsen lain jualnya masih barang-barang starter, lebih terjangkau, pasti lebih kepilih. Jadi gimana keluarnya dari masalah itu dulu? Ya itu kita beneran follow up satu-satu teman-teman. Beneran follow up nih punya ini gini, beneran jualan satu orang gitu. Karena marketnya yang mungkin beli produk kita antara orang yang punya duit banyak terus hobi, yang ngomong bagus, oke, suka gitu kan. Tapi masalahnya si orang dua ini lebih cinta produk impor waktu itu, ya kan? Karena lebih branded kan. Nah, terus teman-teman yang udah paham dan tahu barangnya, jadi pas itu ya udah kebenaran ya, terus selalu ada nutup. Umurnya manjangin terus. Jadi belum dapat godaan yang terlalu berat lah Kempat mah.
Insya Allah belum. Jangan lah. Jangan. Jangan. Nggak apa-apa kalau membuat kita lebih kuat kan? Iya nggak apa-apa. Kalau kitanya bisa melewatinya. Iya bisa lah. Harus bisa. Harus bisa dong. Harus bisa. Oke. Berarti paling berat adalah di awal ya. Di awal saat Di fase-fase awal, ya kita saingannya sama brand impor kelas atas gitu. Dengan harga segitu sendiri. Nah, tadi kamu sebut ada orang yang begitu fanatik dengan brand impor karena brand, karena brandnya, branded. Gaya orang mau pakai merek iya gitu kan. Gimana caranya supaya orang juga berpikir pakai merek Kempart juga lu keren tahu? Dua di lapangan sih dan sudah terbukti. Apa? Di lapangan. Di lapangan? Ini ada brand impor nih. Brand impor impor. yang Ini brand Kempart. yang kasohor lah. Oke. Ini Kempart. Maju Terus? ganti bapaknya. Oh ya? Karena proven. Karena ya dicek dari sama dia. segi ya fitur terus kualitas juga bisa dipakai sama dia menurut dia gitu. Jadi penasaran nih pengen overland sama Ayo Kempart. tuh. Kapan dong terdekat? Belum produksian dulu. Produksian dulu. Oke, kita sudah di penghujung di segmen akhir nih. Boleh dong di-share buat yang nonton. Apa tuh? Itu tadi kalau saya sih lebih nge-highlight, ya kita harus bangga sama produk Produk buatan, produk lokal dan kita bisa bersaing sama produk luar dan terus apa buat yang muda-muda terutama. Kan kita sudah tidak muda lagi. Mana gitu? Kamu muda terus ya? Muda terus. Muda terus, alhamdulillah. Ya intinya mah sebenarnya ya dulu juga berawalnya kan dari cuman nggak kebayang gitu pingin punya produk impor yang bagus kan harganya selangit dulu ya. Iya, iya. Udahlah bikin jadinya jelek gitu kan pertamanya jadi jelek gitu kan. Terus maksudnya ya karena emang kepepet pertama kan karena Covid itu terus emang terus-terusan belajar juga basicnya dari IT nggak tahu sampai sekarang aja motong apa gerinda nggak lurus sekarang nggak bisa gitu. Beda silindris bener. Ya, dan maksudnya emang ya udah yang kita bisa di bagian desain perdalam di desain terus-terusan jadinya ya terus inovasi dan ya mulai intinya mah. Mulai intinya mah, mulai. Mau gagal juga mulai. Gagal mah udah Ya, proses proses pembelajaran. Kalau Bayar kuliah, apa? biaya kuliah gagal. Biaya ekskul. Ekskulnya IT. 5 tahun ke depan tadi kita udah tanya ya, berarti mudah-mudahan rencana ekspornya segera terwujud lancar prosesnya ya ke negara manapun itu, tapi mungkin yang paling dekat adalah Saudi ya. Terus sama teman-teman salam buat teman-teman komunitas, gimana pun juga Kempart salah satu produk perlengkapan overland kebanggaan Jawa Barat ya. Gimana pun juga kan dari Bandung, Jawa Barat, pada akhirnya kebanggaan Indonesia. Mudah-mudahan sukses terus Kempart. Terima kasih Rizky sudah datang ke sini, dan buat kalian yang mau mulai usaha, tadi kata Rizky, mulai aja dulu. Kegagalan mah bagian dari proses menuju kesuksesan. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Ketemu lagi di episode mendatang. Sampurasun. Ubar bete, ayo berbagi tips buat hidup happy.